Apa yang dilakukan orang sukses dengan waktu luangnya? Tahukah Anda membedakan orang sukses dengan orang yang kurang sukses? Dapat dilihat dari cara mereka memanfaatkan atau menghabiskan waktu luangnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang sukses cenderung memiliki aktivitas yang padat dan mobilitas yang tinggi. Tidak heran aktivitas orang-orang yang sukses dipicu oleh kreativitas dan daya imajinasinya. Oleh sebab itu, mereka senantiasa terdorong untuk aktif sehingga seolah tak bisa diam. Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki waktu luang. Waktu luang bagi setiap orang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupannya. Di waktu itulah, setiap orang berkesempatan untuk menyenangkan diri sendiri baik secara fisik maupun psikis, bahkan spiritual. Selain itu, waktu luang juga menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk memanjakan diri dan menghadiahi diri sendiri atas segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Namun, cukup menarik jika memperhatikan orang-orang dalam memanfaatkan atau menghabiskan waktu luangnya. Mereka yang tergolong kurang sukses cenderung terjebak dalam kesibukan dan rutinitas yang sia-sia, dalam arti tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan di masa depannya. Misalkan saja bermain game di ponsel, membaca status orang lain di Facebook, mengintip Instagram selebritis, atau hal-hal yang lainnya. Lain halnya dengan orang-orang yang sukses. Mereka cenderung menghabiskan waktu luangnya untuk tetap melakukan hal-hal atau aktivitas yang bermanfaat. Lalu, apa saja yang dilakukan orang sukses di waktu luangnya? Yang pertama, membaca buku. Membaca buku mampu membuka cakrawala dan menambah wawasan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa membaca merupakan keterampilan seumur hidup. Oleh karena itu, orang sukses tak pernah berhenti membaca buku-buku baru, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Disadari ataupun tidak, membaca buku memberikan banyak manfaat bagi kehidupan baik di masa kini maupun di masa mendatang. Buku dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Dengan membaca buku-buku baru, mereka yang tergolong sebagai orang-orang sukses dapat semakin mengenal karakter, lingkungan, budaya, filosofi, dan ide-ide yang baru. Bahkan mereka juga lebih mampu untuk mengadopsi dan membangun keterampilan baru. Tidak hanya itu, aktivitas membaca juga dapat membantu membangun dan memperbanyak perbendaharaan kata dan pemahaman semantik. Lebih jauh lagi, membaca juga dapat memberikan keterampilan komunikasi yang lebih baik, sehingga mampu memperlancar negosiasi dan memecah kebekuan suasana di saat pertemuan bisnis yang sangat formal sekalipun. Yang kedua, berolahraga untuk menjaga kebugaran. Apa gunanya sukses jika tubuh rapuh dan sakit-sakitan? Itulah yang sangat disadari oleh orang-orang sukses. Menjaga stamina dan kebugaran tubuh sangatlah penting guna menunjang vitalitas dan produktivitas kerja mereka. Oleh karena itu, orang-orang sukses memanfaatkan waktu luangnya untuk berolahraga. Tak hanya memberikan manfaat kesehatan fisik, olahraga juga dapat menyehatkan mental. Menjaga kebugaran tubuh tak harus melakukan olahraga berat. Tak perlu juga harus menjadi seorang binaragawan dengan bentuk otot yang mengagumkan.
Dengan melakukan latihan fisik seperti berenang, bersepeda, atau berlari selama kurang lebih 30 menit sehari setelah bekerja atau di akhir pekan, darah akan terpompa dan endorfin akan mengalir dan terlepas ke dalam otak, sehingga mampu merevitalisasi semangat. Latihan fisik yang menyebabkan keluarnya keringat dari pori-pori kulit dapat membangun otot, membakar kalori, membantu proses metabolisme tubuh, dan mengoksidasi otak. Hal ini mampu menurunkan tingkat stres setelah seharian bekerja. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan kedisiplinan, sehingga bermanfaat dalam menghadapi lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan. Relaksasi yang dirasakan setelah berolahraga juga dapat mengurangi efek jangka panjang dari stres yang timbul dari pekerjaan. Tubuh yang semakin bugar dan sehat pastinya akan berpengaruh pada terciptanya positive thinking dan perasaan yang lebih baik. Secara lebih jauh, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri yang makin besar. Yang ketiga, mempelajari hal-hal baru dan memperluas jaringan. Jika diperhatikan, orang-orang sukses tampak senang menyendiri dan asik dengan dunianya sendiri, terkesan jauh dari pergaulan. Hal tersebut tak sepenuhnya benar, karena pada kenyataannya orang-orang yang sukses justru memiliki jaringan yang luas. Keasikannya menyendiri justru merupakan representasi dari aktivitasnya mempelajari hal-hal baru guna mendapatkan dan mengembangkan ide-ide baru. Orang-orang yang sukses tahu cara menjadikan diri mereka lebih berharga bagi dunia. Kegigihan mempelajari hal-hal baru akan menghasilkan keterampilan yang berharga. Di sisi lain, membangun dan memperluas jaringan juga tak kalah penting untuk dilakukan. Bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru tak hanya menjadikan mereka terhubung dan jaringan semakin luas, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengenal karakter-karakter baru dalam jaringannya. Oleh sebab itu, orang-orang sukses senantiasa mendedikasikan waktunya untuk menguasai dan mengembangkan keahliannya serta memperluas jaringannya. Yang keempat, mengunjungi tempat-tempat baru. Bagi orang-orang sukses, waktu luang tetaplah berharga. Bahkan waktu luang menjadi bagian dari quality time mereka. Oleh sebab itu, mereka tetap mengisi waktu luangnya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bepergian dan mengunjungi tempat-tempat yang baru salah satunya. Traveling memang membutuhkan biaya. Namun, hal itu tentu bukanlah masalah bagi orang-orang yang sukses. Mereka tahu cara memuaskan diri dengan menjelajahi kota-kota baru yang belum pernah dikunjungi untuk memperoleh pengalaman menarik dan mempelajari tempat serta budaya baru. Yang kelima, berkumpul bersama keluarga. Keluarga menjadi tempat tujuan kembali setelah seharian bahkan berhari-hari bekerja. Di waktu luangnya, orang-orang sukses memilih untuk beristirahat dari rutinitas dengan mencurahkan seluruh perhatian pada orang-orang tercinta, yaitu keluarganya. Berhenti memikirkan pekerjaan dan menikmati suasana dan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Menikmati suasana yang hangat penuh kasih sayang, melihat orang-orang terdekat yang sehat dan bahagia senantiasa memberi mereka semangat, bahkan membuat mereka tetap waras ketika menaiki tangga kesuksesan. Mengapa keluarga memiliki peran dan posisi yang penting dalam kehidupan orang-orang sukses? Karena keluargalah yang bersedia untuk menerima mereka apa adanya, baik dengan atribut kesuksesannya maupun tidak. Artinya, jika kesuksesan memudar dan kekayaan terkikis,
keluargalah yang akan tetap membuka tangannya untuk menerima mereka kembali. Ketika orang berhasil meraih kesuksesan dan kekayaan, banyak orang yang ingin berada di dekatnya. Lain cerita bagi orang-orang yang gagal meraih kesuksesan dan miskin. Maka tidak akan ada orang yang mau mendekatinya, bahkan cenderung mencampakannya. Namun tidak dengan keluarga. Mereka akan menjadi tempat bernaung yang paling hangat dan aman, baik dikala sinar kesuksesan sedang terang benderang atau mulai meredup. Di waktu luang pun orang-orang sukses tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan masa depannya. Melepaskan pikiran dan tekanan pekerjaan, namun tetap berusaha untuk mempelajari dan menemukan hal-hal baru yang mampu menambah pengetahuan dan keterampilannya. Meski telah mereguk manisnya kesuksesan, namun orang-orang sukses tetap saja haus akan keterampilan dan keahlian baru walau di sela-sela waktu luangnya. Bagi mereka, sukses tak hanya dalam bisnis atau secara ekonomi saja, tetapi juga intelektual, kesehatan fisik dan psikologi, sosial, dan yang utama adalah keluarga.